Melihat gimana perkembangan pemain timnas Indonesia, rasanya happy banget, terutama bagi mereka yang abroad. Enggak, ini bukan mengkreditkan mereka yang main di Liga Super, tapi biar gimana pun, level tekanan di luar negeri jelas berbeda. Dan kita harus bangga jika ada pemain yang membanggakan di luar negeri. Seperti Matthew Baker, pemain timnas U17 yang baru-baru ini kembali bikin fans timnas kesengsem, di mana ia yang masih berusia 16 tahun sukses mendapatkan debut di tim senior Melbourne City di ajang Australia Cup 2025. Jelas ini adalah bukti jika kualitas dan potensi Baker memang sangat besar, karena sebelum ini pun dia juga udah cukup rutin bermain di tim Melbourne U23. Hal yang kemudian membuat Federasi Australia mencoba sekali lagi untuk membuat Baker bisa bermain untuk tim Kangguru. Sebab sebelum ini Baker sendiri pernah masuk list timnas Australia U17 ketika kualifikasi Piala Asia tahun lalu. Dan melihat perkembangan Baker yang semakin matang, wajar jika Federasi Australia masih berusaha untuk membujuk Baker agar saat waktunya tiba, ia bisa memilih timnas Australia bukan Indonesia. Lantas gimana nih tanggapan Baker soal ini? Mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Matthew Baker memang menjadi salah satu bakat potensial terbaik yang ada di timnas Indonesia sekarang. Sebab di usianya yang masih 16 tahun, cara bermainnya benar-benar terbilang matang. Biasa beroperasi sebagai back kiri, Baker juga nggak canggung ketika main sebagai center back atau bahkan gelandang bertahan. Ia bukan tipe pemain yang hobi gocek atau show off. Mainnya lebih ke simple tapi sangat elegan. Itulah mengapa gak heran di usianya yang semuda itu, Baker terbilang udah rutin main di tim U23 Melbourne City. Entah itu sebagai pengganti ataupun pemain inti. Yap, setelah dirasa berkembang, secara mengejutkan Baker bersama 6 pemain muda lainnya dipanggil masuk ke tim utama yang akan main di babak 32 besar Piala Australia 2025 melawan IPIA Lynchard. Tentu saja, ini adalah kesempatan yang sangat spesial. Terlebih Baker juga main full 90 menit di laga ini. Nah, meskipun timnya kalah 2-0, namun secara umum Baker yang ibaratnya debutan sama sekali nggak ada rasa canggung, terutama untuk menyuplai bola ke rekan-rekannya saat menyerang. Gak cuma itu, caranya bertahan pun juga terbilang oke, meskipun kembali lagi, sebagai pemain muda wajar jika ada beberapa poin yang harus ditingkatkan. Yap, di laga ini sendiri, sebagaimana dilansir dari FOTMOB, back timnas Indonesia U17 ini tercatat mampu melepaskan satu tembakan, 52 operan sukses dengan akurasi passing rata-rata 85%, meng-create satu peluang, dan menyentuh bola sebanyak 72 kali. Kemudian dalam aspek bertahan, Baker mampu membuat 2 blok, 2 sapuan, dan 5 recovery sepanjang 90 menit pertandingan. Sebuah catatan yang terbilang impresif bagi pemain 16 tahun yang baru debut di tim utama. Sementara itu, melihat gimana perkembangan Baker, Federasi Australia diketahui masih ingin mencoba sekali lagi agar Baker ke depan bisa membela timnas Australia. Namun Baker sendiri sejauh ini menegaskan bila ia akan memprioritaskan Indonesia sebagai negara yang dibelanya. Dan Piala Dunia U17 akan ia jadikan panggung pembuktian kalau Indonesia nggak bisa dipandang sebelah mata. Selain itu, Baker juga ingin mengikuti jejak sang idola yaitu Justin Hubner dan Jesus yang sanggup bermain di kompetisi level tertinggi. Nah, kini jadi sesuatu yang menarik, apakah nanti ketika Baker menginjak usia 17 tahun, ia bisa turut serta dikasih debut untuk timnas senior Indonesia seperti halnya Marcelino yang menjalani debut di umur 17 tahun saat bersua Timor Leste. Kalaupun iya, maka Baker jelas akan meramaikan persaingan lini belakang kita, entah itu sebagai center back, back kiri, hingga mungkin gelandang bertahan sekalipun. Bersinar benderaku selamanya. Langkah kita takkan pernah mundur.
sejati. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Berkibar kita. Di sisi lain ada kabar dari Tom Haye nih. Semua tahu kan kalau Tom adalah satu-satunya pemain dari timnas Indonesia sekarang yang statusnya tanpa klub. Sempat beredar kabar kalau Tom bakal join ke Liga Indonesia. Tapi nggak sedikit juga yang mengatakan kalau Tom akan stay di Eropa. Nah, menurut beberapa sumber, lambatnya proses disinyalir karena Tom sangat detail dalam memilih klub barunya. Yang mana dikutip dari beberapa sumber, Tom sendiri sekarang masuk radar 2 tim dari Liga Belanda. Pertama ada Vitesse yang main di Divisi 2 Belanda. Kemudian ada pun Sparta Rotterdam yang kini ada di Eredivisie. Yap, Vitesse meskipun tim ini dapat pengurangan poin yang edan-edanan dan di musim lalu terdampar di peringkat 20. Tapi tim ini paling enggak terdegradasi di Divisi 3. Alasannya adalah karena pengurangan poin tersebut akibat pelanggaran lisensi. FYI aja, Vitesse mengalami pengurangan 39 poin yang membuat mereka terdampar di dasar klasemen. Namun ya tadi, pengurangan tersebut membuat mereka tidak terdegradasi dari Eerste Divisi. Sehingga musim depan, Vitesse masih akan tetap main di Eerste Divisi walaupun dengan poin minus 12. Nah, kalau Tom join ke tim ini ya walaupun mungkin gajinya nggak gede, tapi soal menit bermain ya udah sih 99,9% bakal aman. Kemudian kalau Sparta, dia juga masih bisa survive buat jadi pemain inti. Dan mungkin kalau pilihannya mentok, bener-bener tinggal 2 tim itu, ya Tom akan memilih Sparta yang biar gimana pun masih bermain di Eredivisie. Dan musim lalu pun tim ini finish di papan tengah. Maka dari itu kita tunggu aja kalau soal Tom Haye ini, sebab yang bersangkutan pun sampai detik ini masih kalem-kalem baik. Kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Berkibar kita bintang di langit kelam malam. Yap, terlepas dari apapun, buat Becker, harapannya dia bisa terus fokus buat berkembang. Dan sukanya sama ini pemain, dia benar-benar fokus ke sepak bola. Plus kayaknya, ini anak emang kedewasaan pikirnya cepet, sehingga peluang bagi dirinya untuk bisa main di top level sangat terbuka. Namun ya mudah-mudahan dia nggak keblinger sama segala kesilauan yang membuat pemain jadi star syndrome. Terus kalau buat Tom Haye, ayo Prof, mau kemana nih? Ingat September itu udah FIFA Matchday dan Oktober full tempur di round 4. Jadi kalau awal Agustus nanti nggak segera dapat klub, wah yang bikin khawatir jelas match fitnessnya. Tapi ya kembali lagi, semoga apapun pilihannya itu yang terbaik kan gitu. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Di langit kelam malam, bersama kau dan aku kita satu. Untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar bendera.